kesadaran, pengetahuan yang ada dalam dirimu itu tidak selalu pengetahuan yang kamu alami langsung, tapi ada kalanya diilhami oleh Allah dalam dirimu. Ya termasuk intuisi, termasuk insting. Itu kan pengetahuan yang dalam dirimu. Kamu nggak pernah belajar gimana caranya sayang pada orang tua, otomatis saja kamu sayang pada mereka. Orang tuamu juga waktu kamu lahir nggak pernah, wah aku harus kursus ini biar aku sayang sama anakku, kan nggak. Otomatis ada dalam diri mereka rasa sayang pada anak. Itu kan pengetahuan instingtif, jenis pengetahuan yang juga self-awareness, sadar langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Bismillah. Wala haula wala quwata illa billah. Malam ini kita lanjutkan ngaji kita. Kita sudah sampai pada fase ketika para sufi juga berfilsafat. Selama ini bagi banyak orang, mungkin masih sampai hari ini, bahwa filsafat itu dunia yang terpisah dengan dunia tasawuf. Kalau sufi pakai hati, kalau tasawuf pakai akal, kan biasanya orang gitu. Kalau fikih pakai nas, pakai teks. Yang satu bayani, yang satu burhani, yang satu irfani. Tapi nanti di para tasawuf falsafi ini, para sufi yang juga para ahli filsafat, burhani dan irfani itu bisa ngumpul jadi satu. Bahkan bisa disebut bayani juga jadi satu. Karena kelompok sufi era kedua yang kemarin kita antarkan, era Persia, era Iluminasi ini, karena mereka ini mengupayakan untuk menggabungkan beberapa wacana. Yang pertama jelas wacana keislaman, mencari dasar teks dari pengalaman sufistiknya. Terus tidak lupa juga irfani. Wong ini sufi ya pasti ada irfannya, ada pengalaman religiusnya. Dan yang ketiga juga pinjem filsafat dalam konteks pemahaman dan ekspresi pemahaman. Karena kalau nggak dipahami secara logika, dia tidak akan bisa disampaikan lewat bahasa. Pengalaman itu, barang enak itu, kalau mau disampaikan kan harus pinjem akal. Ya kan? Aku minum teh, teh ini enak. Kamu kan tehnya beda sama saya. Ini gelasnya rada gede, kamu kan kecil. Bikinnya juga mungkin khusus. Enak kan? Begitu enak, itu kan aku menceritakannya dan memahaminya kan harus pakai akal. Kalau untukku sendiri tidak butuh akal, pakai enak ya wis. Tapi begitu harus cerita padamu, aku harus pinjem media akal. Apa ya? Akalnya kan main itu untuk menjelaskan ke kamu, tak jelasin ya. Ini anget, kamu ngerti anget toh? Manis lagi. Manisnya mungkin sekitar pakai 2-3 sendok lah. Jadi nggak terlalu manis juga nggak terlalu Ini kan semua pakai akal untuk menjelaskan ini. Penjelasanku ini mungkin tidak 100% seperti rasa itu sendiri, tapi kan kamu bisa dapat gambaran meskipun nggak pas. Dan ini yang dilakukan oleh para sufi. Kayak kamu cerita pada temenmu yang belum punya pacar sementara kamu punya pacar. Itu kan yo rada dawa njelasin ini. Gini loh enaknya punya pacar itu. Iya yo. Jadi
perasaanmu meluap-luap. Wah, kayak berbunga-bunga. Wah, berbunga-bunga itu apa? Terus pokoknya hidup jadi ceria aja kan gitu. Atau kalau kamu patah hati ditinggal pacarmu, itu kan ceritanya gimana sih kamu kok bisa sumpah kayak itu? Hatiku sakit, sakitnya itu gitu loh di sini. Itu kan pinjem sampai muncul istilah sakitnya itu di sini. Itu kan pakai akal kan, pakai bahasa. Kok bisa sakitnya di sini, kok nggak di sini? Atau kok nggak ada? Itu kan pakai akalnya yang mengolah, kemudian pakai bahasa. Nah, disitulah nanti lahir klaster baru namanya tasawuf falsafi, atau kadang-kadang disebut teosofi. Oke. Ya, kalau dalam tradisi Islam biasanya asosiasinya ke wilayah Persia dengan tasawuf tradisi iluminasi. Hari ini saya mulai dengan Suhrawardi Al-Maktul. Harusnya kayak tasawuf falsafi biasanya mulainya dari Ibnu Arabi. Biasanya karena tokoh besarnya Syekhul Akbarnya itu Ibnu Arabi. Tapi mungkin Ibnu Arabi untuk minggu depan aja. Karena yang benar-benar disebut tasawuf iluminasi itu adanya di Suhrawardi Al-Maktul. Oke, bismillah kita mulai ya orang ini. Saya agak harus pelan-pelan. Mungkin ada beberapa yang harus saya potong ajaran-ajarannya Suhrawardi biar kamu nggak kacau. Karena di titik-titik tertentu pikiran Suhrawardi ini membingungkan. Sama kayak kemarin ketika kalian belajar Farabi atau Ibnu Sina, di titik tertentu kan tak kasih tanda merah itu. Kalau katanya Nadim Al-Jisr di buku Para Pencari Tuhan itu, di titik-titik inilah mulai agak ngaco. Mulai agak karena susah sekali dijelaskan. Jadi kalau kayak kamu tadi loh, cuma bisa bilang sakitnya itu di sini. Itu kan orang, oh apa sih maksudnya sakitnya itu di sini? Kan agak susah dipahami. Nah, nanti sakitnya itu di sini Suhrawardi ada di beberapa tempat. Makanya mungkin nanti kita bypass sejenak. Yang penting visinya Suhrawardi bisa kita tangkap. Oke. Oh ini iso maca Arab kabeh ndak? Kita mulai masuk ya sekarang ke filsafat iluminasinya. Dasarnya filsafat iluminasi kalau Suhrawardi itu Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Saya lupa, harusnya tak sisipkan terjemahannya. Cuma nanti kamu pulang lihat terjemahannya ya. Ya di sini mungkin tak baca sepotong-sepotong terjemahannya. Jadi kenapa sih dia pakai simbolisme cahaya Suhrawardi itu dia tidak ngarang ketika pakai simbolisme cahaya. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang, itu kan Al-Quran, firman-Nya Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah itu bukan kok Allah seperti cahaya bagi langit dan bumi, tapi Allah itu cahaya. Iya kan? Allah mubtada, nur itu khobarnya. Jadi dia bukan simbol, benar-benar cahaya. Cahaya dari langit dan bumi. Ya tinggal nanti definisinya cahaya apa. Ya, jadi dia cahaya. Penciptaan pertama itu cahaya. Jadi Allah adalah nurnya langit dan bumi. Dalam segala sesuatu nanti kalau di tasawuf ada kandungan rohnya Allah. Ada kandungan, kadang-kadang roh itu diartikan cahaya. Ya kan? Manusia, binatang, hewan, tumbuhan itu mengandung kadar tertentu nurnya Allah. Allah adalah nur bagi seluruh langit dan bumi, alam semesta. Oke, manusia kan juga cahaya. Orang kalau kehilangan cahayanya kan kelihatan. Orang yang gelap wajahnya itu kelihatan. Terasa loh, kalau kamu punya temen, anak ini gak terlalu cakep sih, tapi menyenangkan, enak diajak ngobrol, deket-deket dia enak. Karena ada cahaya pasti. Kamu ketemu preman, orang jahat, ganteng kayak apa ya, deket dia mesti ya agak ngeri-ngeri gimana, karena dia kehilangan cahaya.
Kalau kamu jeli, kamu akan bisa melihat cahaya di wajah setiap orang. Jangankan sufi ya, kita yang biasa-biasa nanti bisa merasakan. Ada cahaya dalam segala sesuatu, yang itu diterjemahkan oleh orang barat jadi aura. Auramu kok agak gelap gitu ya, itu orang barat itu. Ya, kalau kita kan nggak peduli sama aura. Yang penting itu aurat. Oke. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin. Perumpamaan cahayanya Allah. Jadi susah mendefinisikan cahaya. Kalau dijelaskan juga orang nggak paham. Maka Al-Quran ngomong kayak gimana sih Allah yang cahaya itu. Masalu nurihi, contoh gambaran cahayanya Allah itu kamiskatin, seperti satu lubang. Wis, gambarkan aja ada lubang di tembok atau lubang di tanah. Fiha misbah, yang di dalamnya ada misbah, ada lampu. Ya kan? Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu dikerangkai dalam satu kaca. Jadi gambarkan, ya kayak ya neon lah, anggap aja neon apa lampu petromak zaman dulu itu kan, nyala, sekitarnya ada kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala hurbiyah. Kaca itu seperti kaukab. Kaukab itu kayak pelita. Durriyun yang bercahaya, yang dinyalakan itu cuma yuqadu, dinyalakan oleh pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tidak timur tidak barat. Pokoknya nyalanya oleh bahan bakar yang luar biasa, sehingga nyalanya terang benderang. Jadi Allah itu cahaya langit bumi sebagaimana satu lubang yang di dalamnya ada cahaya lampu, gampang-gampangannya gitu. Yang cahayanya ini luar biasa kan, lubangnya jadi terang benderang kan, gara-gara cahaya itu. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Bahkan saking dahsyatnya cahaya itu, yakadu zaituha yudi'u, seolah-olah cahaya itu sudah terang luar biasa, walau lam tamsas hunar, meskipun nggak dinyalakan, nggak disentuh oleh api, dia sudah nyala sendiri. Tuh. Jadi yakadu, hampir saja, zaituha yudi'u, lampu ini sudah nyala seolah-olah, walau lam tamsas hunar, meskipun tidak disentuh oleh cahaya. Oke, jadi ini perlambang. Kadang banyak mufasir bilang yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar. Ini kayak manusia yang tanpa disuruh-suruh, tanpa harus baca Quran, dia sudah baik sendirinya karena fitrahnya memang baik. Kalau kamu ikuti cahaya Tuhan itu, kamu bisa bercahaya sendiri, bersinar sendiri tanpa harus dibantu oleh cahaya yang lain. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar. Itu tafsirannya para mufasir. Jadi kamu sendiri itu punya cahaya, meskipun tidak dibantu oleh cahaya yang lain, mungkin tidak dibantu oleh Quran, tidak dibantu oleh guru, tidak dibantu. Kamu sebenarnya sendiri punya cahaya. Kalau kamu jernih, karena tadi kaca. Jadi ini kalau ada Arabnya gini, kayak ngaji tenanan ya. Nah, jadi nurun ala nurin. Kalau kamu sendiri bercahaya, sementara Allah itu cahaya yang luar biasa, itu kan kayak cahayamu yang kecil, itu disambut oleh cahaya besarnya Allah. Nurun ala nurin. Jadi alam semesta itu cahaya yang juga ada di bawah cahaya yang lebih besar. Nurun ala nurin
yahdillahu linurihi mayyasha. Dan Allah akan menganugerahkan cahaya pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa yadribullahu al-amthal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ini ayat yang dijadikan poros oleh Suhrawardi sehingga melahirkan filsafat cahaya. Jadi hiduplah bercahaya. Caranya gimana? Ini tadi, kacamu harus jernih, zujajahnya harus terang. Kalau zujajahnya terang, cahayamu akan memancar. Dan kalau ada cahaya yang mau menerangi kamu dari luar, lebih cepat masuknya. Nah itu nurun ala nurin. Dan Allah itu cahayanya langit dan bumi. Oke, itu porosnya. Bagi yang ini ayat ini dipakai hampir oleh semua sufi iluminasi. Ayat tentang cahaya. Cahaya yang maha cahaya, yaitu Allah. Teori yang paling jelimet kalau dalam fisika kan teori tentang cahaya. Orang barat menceritakan benturan pertama yang melahirkan cahaya, itu kan terus disebut Big Bang. Dari situlah lahir alam semesta. Ya meskipun kalau di barat kan disebut Big Bang, sebenarnya itu tidak bang. Bang itu kan kayak bunyi petasan kayak itu, sebenarnya bukan bang, tapi apa ya, kalau cahaya muncrat itu kayak gimana? Kayak yang lapiar ya apa nih ya, disitulah lahirnya alam semesta yang oleh barat disebut Big Bang. Itu sebenarnya pancaran cahaya yang menyebar kemana-mana. Tapi orang barat susah memahami iluminasi. Mereka tidak terbiasa berpikir jelimet kayak orang timur. Ya pokoknya Big Bang, kayak batu sama batu benturan terus duer, terus jadilah alam semesta ini. Orang barat pun ya kurang lego kan kalau bilang bang gitu kan. Jadi mungkin kalau orang Indonesia bukan Big Bang, big yo dor big buas, pokoknya orang dasar. Kalau orang Jawa Timur dor gitu. Ya jadi big dor gitu kalau orang Jawa Timur. Kalau orang Jogja tidak bisa, orang Jogja lembut. Kalau Jogja kan mak pik gitu aja. Ya kan, kalau Jogja kan gitu. Puanas jadi puanis ya. Kalau tabrakan dasar, mobil tabrakan piek gitu, mak piek nggak seru. Kalau Jogja terlalu lembut. Yang dahsyat itu Jawa Timur. Ekspresi-ekspresi dahsyat itu dari timur. Oke, jadi itu ayatnya ya, porosnya ayat. Jadi saya bilang tadi ini hikmah hadratun nas, ada hadratul falsafah, ada hadratul irfan. Sekarang kita masuk ke tadi. Karena Allahu nurus samawati wal ard, maka Allah adalah nurul anwar, cahaya dari semua cahaya dan sumber bagi semua yang ada. Ya, tak gambarkan kayak lampu, tak gambarkan kayak matahari. Allah adalah puncaknya, Allah adalah pusatnya, dan cahayanya, limpahan cahayanya, itulah makhluk hidup dan alam semesta. Berarti melimpah. Melimpah pun susah. Melimpah itu kan dari tidak melimpah jadi melimpah. Tapi dia disebut matahari karena sudah bercahaya. Kalau nggak ada cahayanya nggak disebut matahari. Dan Allah itu seperti itu. Jadi makhluk itu hasil limpahan dari cahayanya Allah. Jadi ya diingat-ingat lagi, karena menyebutnya cahaya, karena Quran juga pakai istilah cahaya. Digambarkan agak susah, ya memang seperti cahaya. Jadi cahaya itu kan begitu dia nyala, begitu cahayanya ada. Jadi begitu Allah ada, ya otomatis ketika Allah ada memancar. Dan pancaran-pancaran itu, itulah nanti lahir gradasi makhluk-makhluk. Semakin jauh yang namanya pancaran kan semakin gelap. Dan di ujung cahaya setelah itu kan kegelapan.
Dan ini makhluk ini gradasi. Mungkin yang paling ujung ya batu-batu yang gak punya nyawa. Mungkin setelah itu tumbuhan, setelah itu manusia, setelah itu. Dan makhluk pertama yang paling dekat dengan Nurul Anwar itu nanti yang disebut Nurul Akrob. Nurul Akrob itu kalau kemarin di filsafat peripatetik itu disebut akal fa'al. Atau kadang-kadang para sufi menyebutnya Nur Muhammad. Atau kadang disebut hakikat Muhammadiyah. Hakikat NU nggak ada. Yang ada hakikat Muhammadiyah. Ya, kalau kamu mau nyanyi bikin konsep enggak terima masuk ada hakikat Muhammadiyah. Ayo bikin hakikat NU. Oke, kalau NU itu mereknya teh botol itu sekarang ada merek NU. Oh no. Oke, jadi model penciptaan itu dalam imajinasinya Suhrawardi seperti cahaya yang memancar dari Nurul Anwar, dari cahaya yang maha cahaya. Oke, satu-satunya cahaya yang sejati itu ya Allah. Jadi semua hakikat itu sebenarnya hakikatnya Allah. Yang lain cuma pancarannya. Jadi gambarnya kayak matahari itu berarti. Dalam diri kita ada kandungan Allah, tapi hanya sebagian karena Allah yang sejati di sana. Itu nanti yang agak membedakan dengan Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Kalau di Ibnu Arabi kan ya Allah itu ya kita ada di dalam Allah. Itu yang disebut wahdatul wujud. Tapi kalau Suhrawardi ini agak kalau Ibnu Arabi panteis, kalau Suhrawardi ini disebut panenteis. Panenteis itu saya bukan Allah, tapi dalam diriku ada Allah, ada kandungan Allah. Itu panenteis. Ada bagian tertentu dari diriku yang pasti bukan Allah. Sifatnya gradasi. Kayak cahaya, semakin jauh semakin gelap. Maka orang yang melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, melakukan kekacauan, dimensi cahayanya lama-lama redup. Kenapa? Karena dia menjauh dari pusat cahaya. Maka semakin jauh dari Allah dia semakin gelap. Karena pusatnya cahaya ada di Allah. Itu gambarannya. Jadi meskipun miskin, bajunya jelek, tapi kadang-kadang kalau bercahaya kan kelihatan. Kenapa? Karena orang ini dekat sama Allah. Sufi-sufi itu kan jarang yang punya baju bagus, kan? Orang para ulama besar itu biasanya bajunya sederhana-sederhana. Yang bajunya bagus-bagus kan para pejabat, para artis, kan gitu. Kalau yang sufi-sufi ya bajunya biasa-biasa, jelek-jelek. Tapi dekat sama mereka enak. Kadang-kadang kamu sowan ke rumahnya para ulama, para kiai itu, ndak ngapa-ngapain ya, kamu lihat di situ banyak tamu, duduk aja di situ dengerin orang ngobrol, hatimu kan tentrem. Kenapa? Kamu sedang dekat dengan cahaya. Jadi pikiranmu jadi bening lagi, ndak harus ngobrol, deket aja sama orang-orang itu, bikin hati tentram. Dijelaskan secara logika ndak bisa, karena ranahnya bukan lagi ranah logis. Oke. Ya, ini teori selanjutnya. Yang saya sebut saya tidak akan berdalam-dalam di sini. Itu nanti di titik tertentu mulai agak jelimet di situ. Tapi tak gambarkan generalnya saja. Jadi cahaya itu ada dua jenis. Ada cahaya yang fakir dan cahaya yang kaya. Cahaya yang kaya berarti cahaya itu ya milik dia sendiri, bukan karena yang lain. Kalau kita itu punya cahaya tapi fakir. Cahaya kita karena dipancari oleh Tuhan, oleh Allah. Maka tugas kita adalah gimana caranya agar kita semakin terang. Untuk biar kita semakin terang, kita harus bergerak mendekat ke Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para sufi. Suhrawardi mengkritik para filosof peripatetik karena membaca realitas itu berhenti pada matter and form, pada bentuk dan materi. Padahal ada yang lebih substansial dari itu. Bentuk dan materi harus dilampaui.
tapi harus masuk lebih jauh ke arah dari mana sih asalnya bentuk dan materi itu. Itu kritiknya Suhrawardi pada kelompok peripatetik. Tapi nanti peripatetik penting, harus dipakai untuk menjelaskan pengalaman keagamaan ini kan harus pakai filsafat, harus pakai akal. Karena kalau nggak pakai akal orang nggak akan paham. Yang tak jelasin tadi ini kan pakai akal kan. Ada matahari, ada sinarnya. Sinar ini kan semuanya pakai akal. Meskipun nggak tepat bener, ya kira-kira seperti itulah gambarannya. Kan gitu maunya Suhrawardi dan kawan-kawan. Karena ini sebenarnya nggak terkatakan. Untuk bisa dikatakan harus pinjem simbol macam-macam tadi. Pinjem matahari, pinjem cahaya, pinjem, biar orang paham. Oke. Ya namanya banyak kalau di situ disebut. Ada Nurul Anwar, ada Nurul Muhit, ada Nurul Qayyum, ada Nurul A'zam, ada Nurul A'la, ada Nurul Qahar. Banyak ya. Kalau kamu punya anak 7, kasih nama itu enggak apa-apa. Anak pertama Nurul Anwar, anak kedua Nurul Muhit, anak ketiga Nurul Qayyum. Itu semuanya cahaya, menunjukkan langsung pada Allah. Kalau orang Indonesia senangnya pakai Nurul Jannah. Nah, itu. Jadi belum puncak. Surga itu cahaya tapi belum cahaya yang puncak. Apalagi nama Nurul, Nurul Huda, nah, cahaya petunjuk. Nurul apalagi ya, Komariah, Nurul Samsiah, Nur. Oke, nama Nur kan populer kalau di Indonesia. Kalau di Jawa, Siti, orang Jawa itu kan paling jos. Nama-nama sahabat kan mesti diowai kabeh nek sama orang Jawa. Ya, ada yang dikasih Siti, ada yang dikasih apa yang kayak orang laki-laki itu kan. Jadi namanya diowai kabeh, itu dasarnya orang Jawa kan gitu. Itu ontologi. Saya berhenti di sini ontologi karena setelah ini penjelasannya agak panjang, rumit dan menyesatkan bagi yang tidak paham. Jadi sengaja saya potong di situ. Karena orang itu biasanya kalau ketemu rumitnya terus nggak mau melanjutkan. Karena setelah ontologi ada bagian paling menarik dari Suhrawardi, yaitu epistemologi. Itu yang dikenal sebagai ilmu huduri. Kalau orang Sunni lebih suka menyebutnya ilmu laduni, kayak Ghazali. Jadi apa sih implikasinya cahaya bagi ilmu pengetahuan? Katanya Suhrawardi, seperti yang tak bilang tadi, ada 3 level ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang sejati berarti, katanya Suhrawardi, adalah pengetahuan yang tidak keluar tapi ke dalam. Pengetahuan yang dialami langsung, knowledge by present, yang disebut ilmu huduri, melihat ke dalam batin. Itu lebih sejati. Kenapa lebih sejati? Karena ngalami sendiri. Jadi ini sebenarnya awalnya Suhrawardi itu belajar filsafat peripatetik, tapi sumpek dengan pikirannya filsafat peripatetik. Dia tidak nemu kebenaran dari para filsuf peripatetik. Jadi saking suntuknya mikir, terus dia ketiduran. Mimpi ketemu Aristoteles. Ya, jadi ada kisah dia mimpi ketemu Aristoteles. Mumpung lagi sumpek, tanya ini ahli logika sepanjang masa namanya Aristoteles. Tanyalah dia pada Aristoteles, Aristoteles, aku bingung, pengetahuan yang benar itu ada di mana sih? Terus Aristoteles jawab, tanyakan pada dirimu sendiri. Lu tanya diri sendiri gimana? Caranya tanya diri sendiri berarti apa? Ya lihat dirimu sendiri. Kamu sudah paham apa belum? Kan kamu sendiri yang ngerti. Dari situ begitu bangun dipikir-pikir, terus ketemulah bahwa iya,
ternyata di antara semua pengetahuan, yang paling meyakinkan adalah pengetahuan yang konfirmasi kebenarannya ke dalam, tidak keluar. Misalnya, menurutku Lionel Messi itu pendek orangnya. Dari mana aku ngerti? Moco ning internet. Gitu kan? Kebenarannya keluar. Derajatnya akan lebih tinggi kalau jawabanku, dari mana aku ngerti? Kemarin ketemu aku salaman sendiri langsung. Jejer aku ternyata dhuwure ya kacek sidik cumaan. Loh, ketika yang pertama aku ngomongnya kan referensinya keluar, tapi di kedua aku sendiri yang ngerti. Pengetahuan yang aku sendiri ngerti ini kan levelnya lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi pakai media keluar, yang ini ke dalam. Jadi clue dari mimpi ketemu Aristoteles itu, pengetahuan yang paling meyakinkan adalah knowledge by present, ilmu huduri, pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita. Itu tadi yang saya sebut sebagai hakul yakin. Hakul yakin, kenapa? Aku ngalami sendiri. Tidak sekedar aku lihat sendiri atau aku mikir sendiri. Kalau aku lihat sendiri bisa di internet, aku mikir sendiri bisa tak kira-kira, tapi aku lihat sendiri. Aku lihat sendiri pacarku masuk sama laki-laki lain, besok mesti hamil. Nah itu lihat sendiri. Atau yang besok mesti hamil itu kan kongsi pikiran, pakai akal. Tapi akan lebih dahsyat kalau aku ngalami sendiri. Aku dewe sing ngajak pacarku masuk. Nah itu berarti itu lebih mantap kalau itu kan. Loh kan kamu coba lihat masuk kamar, di kamar ngapain juga nggak tahu. Ya, jadi ngalami sendiri. Berarti apa? Itu yang disebut pengetahuan swa-objek. Pengetahuan jenis ini tidak ada objeknya. Kenapa? Antara yang mengetahui dan yang diketahui jadi satu. Gitu loh. Ilmu itu kan biasanya ngeceknya keluar. Berapa skornya akan terus ke sana. Tapi yang paling mantap itu yang ke sini. Ini kan lebih mantap. Swa objek. Objeknya ya aku ngecek aku dewe, yang mengetahui juga aku. Itu yang disebut self awareness. Kesadaran tentang dirimu sendiri. Nah itu yang disebut ilmu huduri. Kalau dalam dunia sufi, kesadaran pengetahuan yang ada dalam dirimu itu tidak selalu pengetahuan yang kamu alami langsung, tapi ada kalanya diilhami oleh Allah dalam dirimu. Jadi kamu tinggal nengok di dalam ada pengetahuan apa sih? Hasil ilham dari Allah. Ya termasuk intuisi, termasuk insting. Itu kan pengetahuan yang dalam diri. Kamu nggak pernah belajar gimana caranya sayang pada orang tua, otomatis saja kamu sayang pada mereka. Orang tuamu juga waktu kamu lahir nggak pernah, wah aku harus kursus ini biar aku sayang sama anakku, kan nggak. Otomatis ada dalam diri mereka rasa sayang pada anak. Itu kan pengetahuan instingtif, jenis pengetahuan yang juga self-awareness, sadar langsung. Kamu yang cowok kan nggak pernah belajar, wah aku cowok apa cewek? Oh cowok, berarti aku harus belajar gimana caranya suka sama cewek, kan nggak? Otomatis saja lihat cewek langsung suat-suit kamu kan, langsung seneng, kan gitu. Termasuk pengetahuan untuk punya keturunan, bikin anak, itu kan kamu nggak perlu kursus, nggak perlu. Loh iya. Kamu kan ngapain kamu capek-capek tiap hari lihat video tiap hari? Nggak usah gitu, kamu sudah bisa. Itu swa objek itu. Sudah otomatis iso. Kamu tinggal ngecek dalam dirimu sudah ada insting seperti itu. Kamu dadak nonton banyak referensi Pak biar besok referensi piye wis iso, aja kuwatir. Ya kan? Ya dicoba dulu, dicoba. Sudah ada kemampuan dan kapasitas itu. Bapak ibumu dulu nggak pernah nonton juga jadi. Ya kan? Ayam itu juga nggak pernah kursus, nggak pernah download, nggak pernah itu juga bisa.
Ya kan, jadi ndak itu pengetahuan sebuah objek. Ndak mungkin salah, wong ada dalam dirimu kok. Nggak mungkin keliru, wis kamu nggak perlu belajar susah-susah. Mesti ngerti, Pak. Nanti saya nggak tahu tempatnya, Pak. Iso, ojo kuwatir. Wis ngerti. Iya. Nggak, makanya kan orang sekarang kan agak itu kan. Oh, ini perlu pendidikan seks sejak dini. Ngapain dididik? Iso, jangan khawatir kalau seks. Iya. Jadi oke. Nah, ya nanti kalau dalam sufi namanya macam-macam. Ada ar-ru'yah al-mubashirah, ada direct experience, preverbal knowledge, ada kasyaf, ada itu sebenarnya nama-nama lain dari huduri. Kadang-kadang kita juga sebut laduni. Kalau dunia barat juga menyebutnya intuisi. Pengetahuan yang muncul secara ilhami, tidak diduga-duga. Kayak waktu Newton tiba-tiba lihat apel jatuh. Begitu lihat apel jatuh, iya, ini kemungkinan ada hukum jatuh, kan gitu. Dan itu ketika dia sudah mahasiswa. Kalau tidak intuitif kan nggak mungkin. Kalau pakai akal harusnya dia sejak dulu-dulu, mungkin waktu SD, waktu SMP, SMA kan sudah lihat barang jatuh. Tapi kenapa begitu apel jatuh baru muncul ide gravitasi? Ya, karena itu sifatnya intuitif. Sama kayak Archimedes kan, waktu dia mau mandi kungkum terus airnya utah semua, lahirlah hukum Archimedes. Ya, jadi itu kan sifatnya intuitif, nggak bisa diatur. Aku mau nyari hukum Archimedes, tak nyemplung kan nggak. Tapi begitu nyemplung dulu baru muncul ide, iya, kan gitu. Itu sifatnya intuitif. Nah, kalau menurut para sufi, intuisi itu pengetahuan yang sifatnya sebuah objek, itu pancaran cahaya dari atas, dari Allah. Jadi Allah yang maha tahu segalanya, sekaligus dialah yang segalanya itu. Karena semua realitas adalah pancaran dirinya. Kalau batin kita jernih, maka Allah akan memantul dalam diri kita. Kalau Allah memantul di batin kita, otomatis kita banyak informasi tentang alam semesta. Karena Allah juga adalah alam semesta itu sendiri. Itu yang ada di pikirannya Suhrawardi. Makanya kadang-kadang wali-wali itu kan ngerti macam-macam. Wali-wali itu ngerti segalanya. Kemarin saya waktu ngajar di kampus itu kan cerita tentang seorang wali di Jawa Timur yang diwalikan dan ngerti macam-macam. Di antara pengetahuannya para wali kan ngerti masa depan. Jadi kalau ada banyak tamu, itu dia bisa nebak, dia bisa ngomong, dia bisa ngasih advice, dia bisa marah-marah, dia bisa, dan mesti pas, tanpa harus kenal siapa orang itu. Itu kan kadang-kadang aneh kan. Tapi itu yang terjadi kenapa? Karena batinnya jernih. Kalau batinnya jernih, Allah memantul dalam batinnya. Kalau Allah mantul, wong Allah itu ad-dunya wa ma fiha, karena dunia ini hanya pancaran dari sinarnya, dari cahayanya Allah, ya otomatis tidak usah dia belajar, informasi itu ada dan datang. Makanya hati-hati kalau kamu ketemu orang-orang kayak gitu. Dia bisa nebak dengan tepat siapa kamu, kemarin kamu habis ngapain, dan seterusnya. Ya kan? Dan kadang-kadang kan kamu malu kalau ketemu orang itu. Karena, wah ini mesti bisa nebak aku kan gitu. Padahal harusnya kamu lebih malu lagi, karena Allah itu selalu ngawasi kamu loh. Kayak beliau-beliau para wali itu juga ngerti. Allah juga ngerti, jangan dianggap. Cuma kamu gak malu aja kan kalau sama Allah. Ya iya biasa lah, Allah kan gak cerewet kayak mereka. Iya, Allah ngerti macam-macam kan, diam aja Pak kan gitu. Ya paling Allah ketawa aja lihat kamu. Ya wis ngerti paling Allah gitu wis. Oke, jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, karena itu dalam konsep, karena ilmu itu cahaya. Ini kayak syairnya Imam Syafi'i itu kan. Mungkin dulu pernah tak ceritain. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru namanya Waqi'.
Satu ketika Imam Syafi'i ini mungkin karena dia orang pintar, selalu baca satu tingkat jenuh dia. Mau coba buku ndak masuk-masuk, belajar nggak paham-paham. Iki apa ya yang salah? Terus tanya pada Waqi', akan terus keluar syairnya yang terkenal itu kan. Syakautu ila Waqi' su'akhifzi wa arsadani ila tarkil ma'asi fa ahbaruni fi anna ilma nurun. Jadi dia mengadu pada Waqi', guru aku kok hafalanku hilang terus ya. Ngapalin hilang, belajar nggak masuk. Terus katanya Waqi', kamu terlalu banyak maksiat. Kenapa? Kalau terlalu banyak maksiat, hatimu gelap. Kalau hatimu gelap, cahaya nggak bisa masuk. Lah hubungannya apa guru? Karena bi annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya nggak akan masuk pada orang yang kakean dosa. Hatinya gelap. Wah, itu kan. Itu Syafi'i. Katanya Surawardi juga begitu. Pengetahuan itu cahaya. Syaratnya cahaya ada 3. Selain cahayanya harus ada, tidak ada yang menghalangi, tidak ada hijabnya. Dan yang ketiga, ada aktivitas, ada isyrok. Jadi kalau ada cahaya pasti Allah itu Nurul Anwar. Dia selalu bercahaya. Dia selalu mencahayaimu. Cuma yang kedua ini yang agak berat. Harus tidak ada penghalangnya. Yang menghalangi cahaya apa? Kegelapan. Kegelapan itu kebinatangan, nafsu syahwat, ego, keakuan. Oh, ini yang berat itu kan. Kalau nafsu binatang yang jahat, yang sadis mungkin kamu enggak lah. Syahwat kadang-kadang muncul, kadang-kadang ego juga gitu. Kalau keakuan itu yang agak berat. Ya, aku itu kan, kamu kan selalu masih gampang dibohongi oleh keakuan. Masih suka selfie di Facebook, masih suka, itu kan keakuan kan. Itu keakuan. Tiba-tiba pamer nasihat di Facebook, wah, semuanya, oh itu yang like itu ada 40 lebih loh Pak. Wah itu aku kan, lagi-lagi aku. Susah. Godaan mungkin yang muda-muda adalah godaan syuhro, pingin populer, pingin terkenal, pingin dianggap besar, pingin jadi orang penting. Itu masih keakuan. Itu sering jadi hijab bagi cahaya. Kamu harus pinter, kamu harus canggih, kamu harus jos, tapi jangan aku. Selalu posisikan diri bahwa aku belum bisa, aku belum ngerti, aku belum tinggi, aku belum penting. Selain dalam kerangka pembersihan diri, juga dalam kerangka bahwa kita masih harus banyak berkembang. Begitu kamu merasa aku sudah penting, aku sudah cakep, aku sudah jos, aku sudah pinter, biasanya mandek. Karena sudah. Jangan sudah, kamu harus belum. Saya sudah pinter kok Pak. Oh, itu alamat kamu mandek, tidak mau belajar lagi. Wong wis pinter. Saya sudah penting Pak, saya orang penting Pak, saya, nah, itu biasa gitu. Itu penghalang hijabmu dari Allah, dirimu sendiri, egomu, syahwat, nafsu, hasrat. Jangan salah, tidak ada jaminan yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat malam itu bersih dari ini, dari syahwat, dari hasrat. Kadang-kadang saya ingin jadi wali Pak, poso, wiritan, sholat malam. Yang menghalangi apa? Hasratmu, ambisimu untuk jadi wali, kuwi yang jadi hijabmu dari Allah. Ya kan? Enak kelihatannya kalau jadi wali itu Pak, ngerti apa-apa, karamat, bisa jalan di atas air Pak, bisa kan, pikiranmu kan ngono. Kalau ada orang kesurupan iso nambani Pak. Kalau ada ya kan ambisimu kan gitu. Ndak, bukan itu wali. Satu ketika Abu Yazid Bustami dipuji sama muridnya. Wah, guru, sampean ini orang top pokoknya, lelaki sejati, jos. Buktinya apa? Loh, sampean bisa jalan di atas air ya? Jawabannya apa itu?
Kalau cuma jalan di atas air, kayu, balok, mbok lempar ke air juga bisa nyebrang, air nggak tenggelam. Muridnya muji lagi, loh, tapi sampean bisa jalan di atas angin, bisa terbang. Jawab Abu Yazid, burung juga bisa terbang. Mbok padak ki aku roh burung kok. Kalau cuma dari itunya loh ya. Kalau kamu sebut keramat hanya dari bisa terbang, burung juga bisa terbang. Ya kan? Tapi sampean bisa meramal masa depan. Dukun juga bisa, setan juga bisa, jin juga bisa. Apa istimewanya bisa meramal masa depan? Nyerah wis murid. Lah terus apa tuh guru yang jadi orang besar, jadi wali, jadi lelaki sejati? Lelaki sejati adalah orang bisa menaklukkan hawa nafsunya karena Allah dan demi Allah dan untuk Allah. Itu Bayazid Bustami. Ya kan? Yo, kalau kita sedang berusaha ke sana, insya Allah, yo latihan lah, ditaklukkan sebentar-sebentar dirimu. Saya dulu pernah dikasih amalan ritual yang apa tuh maksudnya tidak jelas, tapi yo dijalanin aja dan mungkin ketemu tiba-tiba. Ya salah seorang guru-guru biasanya, Faiz, sekarang tak perintahkan 40 hari ke depan sholatlah maghrib di masjid dan jangan turun dari masjid sebelum selesai sholat isya. Itu tidak nyambung pikiranmu, hubungannya apa, tapi dijalanin aja. Mereka lebih tahu kondisi spiritualitas kita. Tapi kan akhirnya kan nunggu isya itu kan nggak mungkin kan nunggu isya sambil ngerokok remi apa-apa wong ning masjid. Lah ya kan, akhirnya paling ndak ya ngaji, baca-baca apa, wiritan apa, bawa-bawa buku untuk baca. Dan setelah 40 hari terasa akibatnya. Paling ndak menaklukkan hasratku, karena biasanya kan antara maghrib dan isya itu kan kalau ndak waktunya makan, waktunya nonton TV, enak-enak nongkrong, enak-enak kan gitu. Oh itu riyadhah. Para sufi sering ngasih advice muridnya seperti itu. Nggak paham kita, tapi jalanin aja. Manfaatnya ketemu belakangan. Oke, nggak usah tak lanjutkan cerita tentang aku, nggak penting. Oke, yang ketiga, harus isyraq. Kamu harus jernih, tapi kamu harus bisa merayu yang punya cahaya untuk memancarkan cahayanya padamu. Itu yang disebut riyadhah. Itu yang disebut mujahadah. Rayu Allah. Rajin ya kamu, istiqomah ya kamu, tekun ya kamu. Kalau kamu mendekat selangkah, kan ada itu hadis qudsi, Allah akan mendekat 10 langkah. Riyadhahmu cuma 10%, Allah akan mendekat padamu 100%. Itu dalam rangka apa? Isyraq. Biar Allah melimpahkan cahayanya. Kan kita yakin kalau Allah itu alim, tahu segalanya. Allah itu qadir, mampu segalanya. Nah, zat yang tahu segalanya dan mampu segalanya ini harus ridho pada kita dan kita mendapatkan cahayanya. Itu yang dilakukan oleh para sufi. Jadi ini jalur yang sama sekali berbeda dengan jalurnya para filosof, khususnya filosof barat yang tak jelasin kemarin. Karena itu filsafat ini selain disebut isyraqiyah kan sering disebut masyrikiyah, filsafat timur. Kenapa? Karena cahaya munculnya selalu dari timur. Tidak ada urusan arah. Filsafat timur itu bukan filsafat dunia timur, apa filsafat Jawa timur, apa Indonesia timur. Filsafat ketimuran. Ketimuran itu maksudnya filsafat cahaya. Kenapa? Cahaya munculnya dari timur. Apa sih filsafat cahaya itu? Filsafat pembersihan diri untuk menjangkau pengetahuan di balik yang sekedar fisik. Itu yang dimaksud filsafat timur. Nanti kamu ketemu jago-jago filsafat timur, nggak cuma di Islam. Ketemu Tao, ketemu Konghucu, ketemu Buddha, ketemu selalu nadanya nggak akan jauh dari ini. Itu cirinya di timur. Jadi dari timur kamu ketemu cahaya, dari barat kamu ketemu materi. Biasanya gayanya seperti itu. Sama-sama penting, saling mendukung. Tapi hari ini kita banyak kehilangan timur, terlalu banyak baratnya.
Jadi ada cahaya. Kalau ini nggak perlu kamu tanyakan, pasti ada cahaya. Sudah ada karena memang sejak azali. Yang kedua, tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Dan yang ketiga, ada isyraq. Ini yang Allah ridho untuk mencahayai kita. Sebenarnya rumusnya sederhana. Gimana caranya Allah ridho pada kita? Selain riyadhah, kita juga harus ridho pada Allah. Dalam hidup ini yang paling susah itu kita meridhoi Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum itu ya, kita juga harus ridho pada Allah. Kita kan sering komplain pada Allah, Indonesia ini kok rusuh terus ya, padahal tiap hari berdoa. Apa Gusti Allah itu tidak suka ya sama orang Indonesia? Nah ini komplain kan. Orang-orang kok podo enak-enak, aku kok sumpek dewe, ini gimana ya? Ini ridho. Teman-temanku kok cepet lulus, aku skripsi nggak selesai-selesai. Tiap hari sudah berdoa, jangan-jangan Allah sentimen sama aku. Ya kan, kita sering komplain gitu kan, kita sering nggak ridho pada Allah. Jalan paling gampang untuk dapat ridhonya Allah, kita ridho dulu pada Allah. Kita protes terus sih, kita bikin rancangan sendiri, nggak terima sama rancangannya Allah. Kita punya harapan macam-macam, nggak terima sama skenarionya Allah. Dikasih kulit bagus-bagus, diputihkan. Dikasih rambut bagus-bagus, dikeriting, dilurus, entek-entek ke energi. Kita sering kayak gitu kan. Jadi ridho dulu pada Allah, Allah akan mencahayai kita, Allah akan ridho pada kita. Terus kenapa kalau sudah dapat cahayanya Allah, dapat anugerah cahaya dari Allah, dapat pengetahuan? Itu kalau di Surawardi, yang pertama kalau kita dapat pengetahuan, sakinah. Pikiran kita akan jadi tenang. Kalau kamu masih suka keburu-buru, suka galau, suka bete, sakitnya ada di sini dan di mana-mana, nggak tenang kan, itu berarti kita sedang kekurangan cahaya. Kalau HP itu perlu dicas. Casnya apa? Cahayanya Allah. Biar nggak kehabisan energi. Pikiran jadi tenang. Kalau sudah pikiran tenang apa? Pikiran tenang, terbuka segala pengetahuan, maka spiritualitas meningkat. Daya-daya rohaniyah terbuka. Kita bisa melihat, mendengar, merasakan, mencium. Maksudnya apa? Memahami segala sesuatu tanpa dunia, tanpa bantuan panca indera. Tidak cuma dunia yang kelihatan, juga dunia yang tidak kelihatan. Jadi melampaui materi, melampaui panca indera. Itu kalau dapat cahayanya Allah. Akalnya sudah nggak terbatas pada yang kelihatan lagi, tapi sudah bisa menjangkau yang tidak kelihatan. Banyak yang tidak kelihatan itu. Nggak cuma jin, setan, dan lain-lain. Masa depan juga tidak kelihatan. Yang disembunyikan orang juga tidak kelihatan. Teori yang tidak kamu pahami juga tidak kelihatan. Jadi sambil nunggu pesawat, tidak apa-apa. Oke. Kalau sudah bisa menjangkau, melampaui dunia materi, keuntungannya apa? Kita lebih mudah melepaskan diri dari materi. Apa sih sumber kegalauan, sumber kesumpekan kita selama ini sehingga kita tidak tenang? Kalau tidak tenang, pengetahuan pasti tidak bisa masuk, karena kita banyak terikat oleh yang materi dan indrawi. Coba kamu cek isi pikiranmu, isi batinmu yang bikin kamu galau apa? Pasti urusan materi dan indrawi. Duit habis, tugas belum selesai, dikejar-kejar harus cepat lulus, pacar urung duwe padahal S2 mau lulus. Terus lelai ya kan, itu kan urusan indrawi, urusan materi semua, bikin kamu galau. Dan kamu nggak bisa keluar dari sana apa? Karena pikiranmu, batinmu nggak bisa melampaui itu.
Mentoknya cuma di situ. Kalau kamu sudah bisa melampaui itu, membersihkan batinmu lebih mudah, karena kamu nggak terikat lagi. Membuang yang tidak terikat kan lebih gampang dibandingkan yang kamu melekat di sana. Jadi mudah membersihkan diri. Kalau sudah bersih, kamu bisa nyambung sama Maha Cahaya. Jadi kalau timur untuk dapat pengetahuan tidak agresif, tapi reseptif. Kalau barat harus keluar dari dirinya. Kalau orang timur masuk ke dalam dirinya, bersih-bersih, terus dia akan dapat limpahan. Kalau orang barat lebih capek karena dia harus keluar, sibuk mengejar. Itu pun tidak pasti kebenaran hasilnya. Biasanya spekulasi, terminal-terminal sementara. Sehingga ketika sudah capek baru mikir, kok aku capek-capek gini, keliru mungkin jalannya, baru balik. Itu yang terjadi hari ini kan, sehingga barat merasa haus spiritualitas, merasa teralienasi. Alienasi itu kan keyword nomor satu untuk memahami peradaban yang disebut modern, yang rasional. Alienasi itu berarti manusia yang terasing dari dirinya, nggak kenal lagi aku sebagai manusia. Dia nggak paham. Kenapa? Karena selama ini terlalu sibuk keluar, sehingga lepas, tidak bisa ngopeni memahami dirinya sendiri. Kebalikannya sama timur. Ya ada plus minusnya, tapi itu tipenya. Kalau kita orang timur, biasanya harusnya lebih mudah menangkap hikmah Masyriqiyah dibandingkan hikmah barat untuk dipraktekkan loh ya. Kenapa di Jawa itu lebih gampang kebatinan untuk tumbuh? Karena memang kebatinan mentalnya mental timur, dunia batin. Kalau materialisme agak berat. Oke, kalau kamu jadi orang Jawa, jadi orang Indonesia kok materialistik, itu biasanya agak berat. Makanya yang lebih sukses jadi materialis itu kan orang-orang barat, orang Amerika, orang Eropa. Karena memang tipikalnya mereka di sana. Cuma gaya kita bukan gaya itu. Kita bisa jaya dulu, itu timur itu kan jaya, peradaban Mesir, peradaban India, peradaban Cina kuno. Tapi dahsyatnya di dunia kebatinan ketimuran. Silahkan kamu baca seperti apa memanfaatkan dunia batin untuk memajukan peradaban. Khas Cina, khas Mesir, khas Persia. Oke, jadi kalau sudah dapat pengetahuan, pikiran tenang. Kalau pikiran tenang bisa mencapai spiritualitas, melampaui dunia materi. Kalau sudah bisa melampaui dunia materi, bisa lebih cepat membersihkan diri. Kalau bisa cepat membersihkan diri, kita bisa wusul, kita bisa ittisol, bisa lebih nyambung lagi sama Allah, bisa lebih mesra lagi sama Allah. Selama ini kita masih formalitas ketemu Allah, masih kayak mahasiswa masuk kelas hanya karena absen. Ya kan, yang penting absen wis beres, yang penting tanda tangan. Jadi sembahyang itu kan kayak kamu absen gitu aja kan. Pokoknya isya, subuh, zuhur, asar, maghrib selesai. Tugasnya kan itu. Jadi standar. Mungkin kalau aku yang jadi Allah wis bosen nonton awakmu wis ngono terus. Ndak berkembang. Oke. Indikatornya apa sih sudah mencapai pengetahuan itu? Kalau di Suhrawardi, yang pertama sakinah tadi, ketenangan, kan? Kemudian yang kedua, ya kalau di Allah itu kan yang punya ketenangan itu orang-orang mukmin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi pemilik sakinah, orang yang dibukakan cahaya ketenangan, itu adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa sih? Orang yang selalu zikir. Zikir itu bukan yang kemana-mana bawa tasbih loh ya. Orang yang kemana-mana membawa Allah dalam hatinya dan pikirannya, itu zikir.
Orang yang kayak gini punya kans paling besar untuk mendapatkan cahayanya Allah. Dan di antara karomahnya Suhrawardi, kata sahabat-sahabatnya adalah Suhrawardi sudah mencapai level karomah, apapun yang dia inginkan akan terwujud. Itu Suhrawardi. Kenapa? Ya karena dia kemana-mana selalu membawa Allah. Cuma karena dia makomnya sufi, meskipun punya karomah kayak gini, ya ndak sakar PDW terus pingin makan apa? Pingin lah, itu nek kowe kan ngono. Iya. Pingin HP baru, ting, HP-nya baru, pingin kan gitu, bayanganmu kan ngono. Makanya kamu gak dapat karomah yang semacam itu, karena gawat. Begitu kamu dapat itu, wis ciloko, mesti kan pakai sakarepmu dhewe. Kalau levelnya Suhrawardi, meskipun punya itu, ya dia gak nyak-nyakan terus dipakai sakarepnya dhewe kayak gitu. Pingin punya rumah besar, pingin punya istri cantik, pingin, mesti kamu minta gitu terus kan. Dan itu disimbolkan dalam kisah 1001 malam itu kan. Kisahnya Aladin itu kan itu. Setiap orang sebenarnya mimpinya punya lampu kayak Aladin. Itu sebenarnya sindiran luar biasa pada keserakahannya manusia. Kamu kan seneng kalau punya lampu Aladin, tinggal digosok, jinnya datang, minta apa, tinggal ngomong ting, datanglah permintaanmu kan. Kamu mimpinya punya itu kan. Jadi punya 3 itu terus karepmu gitu. Itu sebenarnya sindiran. Jadi 1001 malam itu kan isinya sindiran-sindiran. Sama kayak Centini, isinya sindiran-sindiran terhadap Muslim Jawa awal yang agak formalitas. Oke. Ya mukminnya bukan sembarang mukmin yang selalu zikir pada Allah. Orang yang mukmin sejati kalau di hadis itu kan orang yang hati-hati, pikirannya tajam, dan firasatnya nyambung. Makanya ada hadis yang bilang, hati-hatilah terhadap firasatnya orang mukmin, sebab dia melihat dengan cahaya Tuhannya. Jadi orang mukmin yang sejati itu kalau ngomong ya Allah jadi mulutnya, kalau jalan Allah jadi kakinya, kalau bertindak Allah jadi tangannya. Kalau berfirasat, merasakan sesuatu, itu sebenarnya limpahan langsung dari Allah, informasi langsung. Nah, itu para wali Allah, para mukmin yang sejati, katanya Suhrawardi. Jadi kalau ada orang-orang besar, hati-hati firasatnya mereka itu tembus. Jangan sembarangan dengan orang-orang semacam ini. Mintalah doanya. Oke, itu indikator pengetahuan.